Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, tidak perlu apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar. Kategori pertama adalah sel-sel eukaryotik. Mereka memiliki organela yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukaryotik adalah sel yang lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah prokaryotik sel. Mereka memiliki nukleus atau membran organela tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tetapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokaryotik suatu sel atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organela berarti organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan melakukannya. Kromatik khusus adalah bentuk DNA yang tersebar dari dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA mendat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas yang penting yaitu manisintesis. Di luar inti ribosom dan sisa organela melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar, memiliki ribosom yang melekat padanya, dan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini di tanaman ini sel vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan. Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua hewan dan tumbuhan sel. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih mitokondria, sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikroflamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga.
beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, bahwa bentuk, dukungan, dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak lainnya struktur unik yang hanya beberapa sel miliki. Berikut adalah hanya beberapa. Pada manusia, misalnya saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel ke udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan hanya sel tumbuhan memiliki kloroplas. Baik tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria. Demikian pembelajaran sistem sel dan jaringan kelompok 12.